Nah, kalau yang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab penulis kitab Tauhid, itu orang lurus. Kita ini belajar kitab Tauhid, kita belajar kutub Muhammad Ibn Abdul Wahab. Nggak ada beliau kafirkan orang kayak gitu, kaum muslimin nggak. Kalau Abdul Wahab Ibn Rusum, na'am sahih, dia menumpaskan darah ulama fulan, ulama fulan, ulama fulan. Iya. Tapi kalau Muhammad Abdul Wahab enggak sama sekali. Setelah membaca kitab Tauhid yang ditakhrij oleh Abu Malik Ar-Riyasi, beliau mengatakan ada 26 hadis dhaif yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam masalah akidah. Di dalam kitab ini juga ada 3 hadis yang sangat dhaif dan ada 4 hadis yang mungkaroh atau maudhu'ah, hadis palsu. Ada 10 hadis yang diantara mursal, mungqati, mauquf dan mu'dhal dan syadz. Dan ada 13 athar, diantaranya ada yang dhaif, ada juga yang sangat dhaif. Dan juga ada 3 athar atau perkataan sahabat yang mauquf atau munqati. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan dari Dr. Ashraf Hasan ini, ngeri sekali. Kitab Tauhid atau kitab akidah yang kemudian dijadikan pedoman di dalam berkeyakinan ternyata dipenuhi dengan hadis dhaif, bahkan hadis yang mungkaroh, lalu dibuat untuk menyalahkan, mensyirikkan, menyesatkan, bahkan mengkafirkan. Ini kan luar biasa ngeri. Selanjutnya akan kami tampilkan hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Tauhid Wahabi. Ya, tidak semuanya, tapi sebagian saja. Di halaman 28 dan nomor 15 itu ada hadis yang berbunyi an Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin faqala ma hadhihi ila akhirih. Lalu kita lihat catatan kaki atau takhrij dari Abu Malik Ar-Riyasi nomor 4 ya. Maka kita temukan bacaannya hadza hadisun dhaifun. Ini hadis dhaif. Begitu juga misalnya kita lihat hadis yang nomor 16. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau bisa diartikan jimat, fala atamallahu lahu, maka Allah tidak akan mengabulkan baginya. Wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggantungkan wada'ah, fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan memberi ketenangan baginya. Coba kita lihat catatan kaki nomor 5. Hadza hadisun dhaifun. Ini hadis dhaif. Baik, kita lanjutkan. Sekarang halaman 29 ada athar nomor 18. Wa ibni Abi Hatim dan milik Ibni Abi Hatim an Hudzaifah dari Hudzaifah. Annahu ra'a rajulan, bahwa Hudzaifah itu melihat seorang laki-laki fi yadihi khaitun, di tangannya ada benang, minal humma, dari sakit panas. Ada benang digunakan untuk menyembuhkan sakit panas. Faqata'ahu, maka Hudzaifah memotongnya. Wa ta'ala qauluhu ta'ala, dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum al-ayah. Nah, kita lihat di catatan kaki takhrijnya hadza atharun dhaifun. Ini athar dhaif atau athar yang lemah. Bisa perbuatan sahabat atau ucapan sahabat, dan ini lemah ya, lemah, tidak bisa digunakan di dalam akidah. Selanjutnya juga ada athar dhaif tetapi digunakan atau dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini ada penjelasan at-tamaim ya, jimat, syai'un yu'allaqu 'alal aulad minal ain, yaitu suatu yang digantungkan kepada anak-anak minal ain agar terhindar dari penyakit ain. Lalu redaksi selanjutnya menjelaskan jika at-tamaim atau jimat ini dari Al-Qur'an, maka ada sebagian ulama salaf yang memperbolehkan. Tetapi ada juga yang tidak memperbolehkan walaupun tamaim atau jimat itu ditulis dari Al-Qur'an. Nah, di antara yang tidak memperbolehkan disebutkan di sini adalah Ibnu Mas'ud. Lalu kita lihat catatan kakinya, takhrijnya, ternyata tertulis hadza atharun dhaif. Ini adalah athar yang lemah. Jadi kalau dikatakan bahwa Ibnu Mas'ud itu melarang tamaim yang dari Al-Quran, ini adalah athar yang lemah, tidak boleh digunakan, tidak boleh dipakai. Selanjutnya ada di dalam halaman 45 ada hadis innahu la yustaghatsu bi. Artinya sungguhnya tidak boleh beristighosah denganku, maksudnya dengan Nabi Muhammad SAW. Innama yustaghatsu billahi azza wa jalla. Sungguhnya istighosah itu hanya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hadis ini ditakhrij hadza hadisun dhaifun, ini adalah hadis yang dhaif. Jadi kalau ada Wahabi mengatakan bahwa istighosah dengan Nabi Muhammad SAW itu perbuatan syirik, nggak boleh dengan menggunakan hadis ini, maka mereka telah menggunakan hadis dhaif untuk menyerang, untuk menyalahkan orang lain. Selanjutnya ada di halaman 78, ada hadis yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa judab marfu'an haddus sahir darbuhu bisayf. Hadnya atau hukumannya sahir, orang yang memiliki sahir atau orang penyihir, darbuhu bisayf adalah memukulnya dengan pedang, artinya dibunuh. Ternyata di sini hadisnya adalah hadza haditsun mungkarun. Hadis ini adalah hadis mungkar. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Ada di halaman 98, nomor hadis 89. An Abi Sa'id marfu'an inna min dha'fil yakin ila akhirih. Itu kalau kita lihat takhrijnya, hadza hadisun dhaifun jiddan. Ini hadis lemah sekali. Maka dari pemaparan tadi bisa kita simpulkan, bisa kita pahami bahwa ustadz-ustadz Wahabi khususnya yang ada di Indonesia itu sok anti hadis dhaif, sok nggak mau kepada hadis dhaif. Ternyata kitab tauhid mereka, kitab akidah yang mereka agung-agungkan, kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka hormati sedemikian rupa, ternyata dipenuhi dengan hadis dhaif. Nggak malu tuh. Mereka berani menyalahkan amaliyah kita, berani menyalahkan kitab-kitab kita dengan alasan kata mereka dipenuhi dengan hadis dhaif. Tapi ternyata kitab induk mereka penuh dengan hadis dhaif. Bukan hanya hadis dhaif, tetapi hadis dhaif jiddan, hadis yang sangat lemah. Selanjutnya akan admin jelaskan mengenai sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada hadis dhaif. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis dhaif itu boleh kita gunakan, boleh kita pakai, tetapi di dalam fadhailul a'mal, di dalam motivasi-motivasi, misalnya agar kita semangat untuk sholat duha, itu boleh dipakai. Tetapi di dalam masalah hukum, di dalam masalah fikih, apalagi di dalam masalah akidah, sama sekali tidak boleh